Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Triantoro dengan NPM 2431167. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial. Untuk pengertian statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Berbeda dengan statistik deskriptif yang hanya menggambarkan data, statistik inferensial mengambil keputusan, memprediksi, dan menguji dugaan ataupun hipotesis. Contoh sederhana, jika kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa di sebuah universitas, kita tidak perlu mengukur semuanya. Cukup ambil sampel mahasiswa, lalu gunakan statistik inferensial untuk menyimpulkan kondisi seluruh populasi. Populasi dan sampel. Yang pertama ada A. Populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau individual yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Contoh, seluruh mahasiswa semester 2, semua pelanggan sebuah toko online. Yang ke B yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi tersebut. Cara sampel yang baik yaitu mewakili populasi, diambil secara acak, dan jumlahnya memadai. Selanjutnya ada parameter dan statistik. Parameter yaitu ukuran yang menggambarkan populasi. Statistik yaitu ukuran yang dihitung dari sampel. Statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan pola penyebaran data. Distribusi yang sering digunakan yang pertama adalah distribusi normal, yaitu berbentuk lonceng. Kedua ada simetris. Ketiga ada banyak fenomena alam yang mengikuti distribusi ini. Selanjutnya distribusi yang banyak digunakan yaitu distribusi binomial, yaitu digunakan untuk data dengan dua kemungkinan yaitu sukses atau gagal. Distribusi ini penting karena menjadi dasar dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya ada estimasi parameter. Estimasi digunakan untuk menaksir nilai parameter populasi berdasarkan sampel. Yang estimasi yang pertama itu adalah estimasi titik, yaitu menghasilkan satu nilai taksiran. Contoh, rata-rata sampel ataupun X sebagai estimasi rata-rata populasi. Yang B adalah estimasi interval, menghasilkan rentang nilai dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contoh, rata-rata populasi berada di antara 70 sampai 80 dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur untuk menguji kebenaran suatu dugaan berdasarkan data sampel. A. Hipotesis. Hipotesis 0. Tidak ada perbedaan ataupun pengaruh. Hipotesis alternatif yaitu adalah ada perbedaan ataupun pengaruh. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua menentukan taraf signifikan. Yang ketiga menentukan statistik uji. Yang keempat menentukan daerah keputusan. Yang kelima menarik kesimpulan. Ini uji statistik inferensial. Yang pertama ada uji Z. Digunakan jika sampel besar N lebih dari 30 dan varian populasi diketahui. Yang kedua ada uji T, digunakan jika sampel kecil daripada N, yaitu kurang dari 30, variasi populasi tidak diketahui. Yang C ada uji Chi square, digunakan untuk menguji kesesuaian, menguji definisi data dan data kategori. Yang ke D ada ANOVA, yaitu digunakan untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata kelompok. Taraf signifikan. Ulang-ulang semuanya. Selanjutnya ada jenis uji statistik inferensial. Yang pertama yang A yaitu. Selanjutnya ada jenis uji statistik inferensial. Yang A yaitu uji Z. Digunakan jika sampel besar N lebih besar dari 30. Varians populasi diketahui. Uji T, yang B ada uji T, digunakan jika sampel kecil N kurang dari 30. Varians populasi tidak diketahui. Yang C, uji Chi square, digunakan untuk menguji kesesuaian dan menguji definisi data kategori. Dan yang D ada ANOVA, itu digunakan untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata kelompok. Selanjutnya ada taraf signifikasi. Taraf signifikasi adalah peluang melakukan kesalahan dalam menolak hipotesis 0 dan nilai umumnya digunakan yaitu 0,05 ataupun 5% ataupun 0,1 yaitu 1%. Kesalahan dalam pengujian. Kesalahan yang pertama itu ada kesalahan tipe 1 yaitu menolak
hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu benar. Yang kedua adalah kesalahan tipe 2, yaitu menerima hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu salah. Contoh soal sederhana statistika. Contoh soal pertama tentang estimasi rata-rata, yaitu sebuah sampel terdiri dari 10 mahasiswa dengan data nilai sebagai berikut, yaitu 70, 75, 80, 78, 77, 82, 76, 79, 81, 82. Tentukan estimasi rata-rata nilai populasi. Penjelasannya yaitu yang pertama menentukan rumus rata-rata nilai rata sampel. Seperti rumusnya seperti di PPT itu. Yang kedua itu menjumlahkan seluruh data. Misalnya akan dijumlahkan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 78 tambah 77 tambah 82 tambah 76 tambah 79 tambah 81 dan tambah 82 sama dengan 780. Yang ketiga menentukan jumlah sampel, yaitu ada sampelnya ada n sama dengan 10. Yang keempat adalah menghitung rata-rata x, yaitu 780 dibagi dengan 10 sama dengan 78. Kesimpulan estimasi rata-rata nilai populasi yaitu adalah 78. Contoh soal kedua, pengujian hipotesis sederhana tanpa uji statistik. Diketahui rata-rata nilai matematika suatu kelas adalah 70. Seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru dapat meningkatkan rata-rata. Penjelasannya yang pertama itu menentukan hipotesis 0, yaitu nilai kurang dari nilai tidak meningkat. Yang kedua adalah menentukan hipotesis alternatif, yaitu hipotesis alternatif lebih besar daripada nilai yang meningkat, yaitu 70. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan hipotesis ini akan diuji menggunakan uji statistik yang sesuai. Contoh soal yang ketiga, uji T satu sampel dengan langkah hitung sederhana. Diketahui data nilai dari 5 mahasiswa adalah 72, 75, 78, 74, dan 76. Yaitu uji apakah rata-rata nilai tersebut lebih dari 70 dengan 0,05. Penjelasannya yang pertama itu menentukan hipotesis. Itu ada hipotesis 0, statistiknya lebih besar dari 70. Hipotesis alternatif yaitu statistiknya lebih besar dari 70. Selanjutnya ada contoh soal ketiga, yaitu tentang uji T satu sampel dengan langkah-langkah hitungan sederhana. Diketahui data nilai dari 5 mahasiswa adalah 72, 75, 78, 74, dan 76. Uji apakah rata nilai tersebut lebih besar daripada 70 dengan A 0,05. Penyelesaian yaitu pertama menentukan hipotesis 0, yaitu lebih kecil dari 70, ataupun uji hipotesis alternatif lebih besar daripada 70. Menghitung rata-rata sampel yaitu X sama dengan 72 ditambah 75 tambah 78 tambah 74 ditambah 76 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 375 dibagi 375 dibagi 5 sama dengan 75. Yang berdasarkan ketiga yaitu menghitung simpangan bagus sampel ataupun S. Menghitung selisih tiap data dengan rata lalu dikuadratkan. Jumlah kuadrat selisih 20. Varian simple S yaitu 20 dibagi dengan 5 kurang 1 sama dengan 5. Simpangan baku yaitu sama dengan 5 kuadrat 5 disama dengan 2,24. Yang keempat adalah menghitung nilai T hitung, yaitu T-nya itu ada 5. T-nya itu ada 75 dikurang 70 dibagi 2,24 dibagi akar 5 kuadrat 5 kemudian T dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Menentukan T table, yaitu DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan 4 dan juga H sama dengan 0,05, yaitu T table dari 2,13. Nah, membandingkan T hitung 5 dengan T table 2,13. Kesimpulannya, hipotesis 0 ditolak, artinya rata-rata nilai lebih besar daripada 70. Contoh yang soal keempat, contoh soal 4 yaitu taraf signifikan. Jika taraf signifikan yang digunakan 5%, tentukan nilai A-nya. Biasanya A yaitu 5%, yaitu 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Untuk kesimpulannya,
Statistik inversia digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dengan statistik inversia, kita dapat melakukan estimasi parameter, menguji hipotesis, dan mengambil keputusan secara ilmiah. Melalui contoh-contoh soal yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, data sampel dapat digunakan untuk memberikan kondisi populasi. Yang kedua, pengujian hipotesis membantu menentukan apakah suatu dugaan dapat diterima atau ditolak. Yang ketiga, pemilihan metode uji statistik harus disesuaikan dengan jenis data dan jumlah sampel. Penggunaan statistik inversia sangat penting dalam penelitian dan pendidikan dan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang statistik inversia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.